Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas gimana sih caranya kita menemukan makna dalam hidup kita, sehingga kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati ini teman-teman. Nah, kembali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak bisa memilih kejadian yang datang dalam hidup kita. Kita tidak bisa memilih orang-orang yang datang ke dalam hidup kita, tapi kita bisa memilih untuk merasa bahagia atau menderita. Itu adalah pilihan kita. Bahagia adalah ketika kita menemukan makna, menderita adalah ketika kita tidak menemukan makna dari kejadian atau peristiwa tersebut atau masa lalu, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, kebayang nggak? Kalau kita bisa menemukan makna, kita tuh jadi termotivasi dengan penuh motivasi karena kita tahu maknanya apa, bahagianya apa. Kita terjang semua kesulitan gitu untuk menemukan makna itu. Ketika kita memang bertujuan, ya Allah, aku yakin aku mengejar ridhomu gitu. Aku mengejar kasih sayangmu, aku berharap ridhomu, dan aku berharap kebahagiaan dan bertemu dengan engkau gitu. Jadi ketika kita sudah menemukan makna, kita sudah menemukan meanings, kita jadi lebih tangguh menghadapi semuanya, kemudian juga lebih bersemangat untuk mengejar kebahagiaan tersebut, teman-teman. Kita bahas dulu ya, teori, ada 3 teori nih. Orang bergerak itu ada 3 teori penggerak jiwa. Yang pertama, teori ini mengatakan adalah will to pleasure. Jadi orang bergerak atas dasar dia mengejar kenikmatan gitu. Nah, ini kalau kita misalnya orang ingin makanan-makanan yang enak, tapi dia tahu itu makanan tidak sehat. Tapi dia juga ingin kenikmatan yang lain, yaitu dia ingin sehat dalam jangka waktu yang panjang. Maka dia akan mengalahkan kenikmatan sementara. Jadi bisa tuh mengalahkan kenikmatan pengen makan enak yang tidak sehat, itu dia singkirkan. Untuk apa? Ngejar kenikmatan yang lain, yaitu untuk mendapatkan kesehatan yang lebih panjang, kondisi kesehatan yang lebih baik. Nah itu ya salah satu will to pleasure. Kemudian yang kedua, will to power. Kalau ini adalah keinginan orang bergerak karena ingin mendapatkan kekuasaan. Ini yang malah perlu kita kendalikan, karena kalau enggak jadi berkonflik terus, berantem terus gitu ya, perang. Nah kemudian yang ketiga nih, yang penting banget, will to meaning. Jadi orang bergerak tuh karena dia mencari makna gitu. Nah sebenarnya kita tuh begitu teman-teman, kita tuh bergerak karena kita mencari makna. Kalau kita udah menemukan makna ini, maka kita bisa jauh lebih ringan ketika menghadapi semua kepahitan, cobaan, kesulitan. Itu ringan aja karena kita udah menemukan makna gitu ya. Kita bergerak karena makna itu, dan karena makna itu juga kita bergerak dengan sepenuh jiwa dan raga gitu. Jadi kayak ngejarnya tuh sepenuh-penuhnya gitu loh. Kita ngejar ridho Allah, kita mengikhlaskan lagi, memurnikan niat kita lagi, berikhtiar yang terbaik lagi, berharap Allah ridho. Kita bersabar dengan apapun yang Allah berikan. Karena apa? Kita yakin Allah tuh menyayangi kita. Kemudian juga kita ngejar ridhonya Allah gitu. Ketika Allah dari ridho, udah aman semua tuh teman-teman. Jadi ketika kita menemukan makna, kita menemukan meanings, itu kita menemukan energi, tenaga ya, untuk bergerak dengan sepenuhnya gitu ya teman-teman. Nah satu lagi saya ingetin teman-teman, pertempuran itu yang terbesar adalah di dalam ruang batin kita sendiri nih teman-teman. Pertempuran yang terbesar itu di dalam pikiran kita sendiri dan di dalam perasaan kita sendiri nih teman-teman. Orang-orang yang winner, orang-orang yang menang adalah mereka yang tetap bisa berprasangka baik, menjaga prasangka baik itu kepada Allah, menjaga harapan baik itu di tengah kesulitan, tantangan, cobaan, ujian. Ketika kita bisa berprasangka baik dan menjaga harapan kita, karena memang winner adalah kita menang di ruang batin kita nih teman-teman. Dari pikiran-pikiran dan prasangka buruk kita sendiri, sebenarnya kita win, kita pemenang.
di pertempuran batin kita ketika kita mampu mengalahkan prasangka buruk kita sendiri dan kita mengalahkan ego kita sendiri, pikiran-pikiran buruk kita sendiri itu teman-teman. Itu adalah winner. Kalau tentang surga, mengejar surga, itu adalah kita fighting teman-teman. Fight. Jadi benar-benar kita akan fighting. Kita berjuang betul dengan tenaga penuh mengejar surga dan cintanya Allah pada kita. Nah teman-teman, jadi yang pertama itu gimana sih? Jadi teorinya begini, ketika kita bisa dealing with emptiness, jadi ketika kita bisa memaknai, menghadapi segala kehampaan jiwa dan menjaga lintasan prasangka gitu. Jadi ketika kita yakin bahwa takdir yang Allah berikan itu ya dengan ilmu Allah ya jauh lebih indah ketimbang impian-impian kita sendiri nih teman-teman. Jadi kadang gini, analoginya gini, Allah nggak apa-apa, Allah bilang ya udahlah nggak apa-apa lah kamu nangis sedih nggak apa-apa lah, yang penting kamu selamat gitu loh teman-teman. Jadi karena memang yakin lagi bahwa yang menghadirkan takdir itu adalah zat yang mencintai kita, yang paling mencintai kita dan menginginkan kebaikan bagi kita, apapun itu rasanya. Jadi tetap menjaga lintasan pikiran, lintasan prasangka itu ya teman-teman, tetap menjaga harapan itu. Nah kemudian karena seperti yang sebelumnya udah kita bahas bahwa prasangka menemukan makna, pikiran ini akan mempengaruhi perasaan dan suasana hati akan mempengaruhi ucapan tindakan kita, kemudian ini akan mempengaruhi hasil teman-teman. Jadi jaga prasangka baik itu ya. Kemudian yang kedua nih, setelah kita bisa fulfill jiwa kita dari kehampaan itu dan menemukan makna, kita yang kedua juga kita discover meaning in life. Jadi kita berupaya menemukan dan memilih makna. Nah, gimana tuh kita memilih dan menemukan makna? Yang pertama adalah ketika kita berkarya. Ketika kita berkarya bermanfaat ya, penuh manfaat. Kemudian juga yang kedua adalah ketika kita reconnect, ketika kita menjalin lagi hubungan, reconnect ini dengan Allah, membangun hubungan dengan Allah. Kemudian ketika kita reconnect dengan orang tua, dengan pasangan hidup, dengan anak-anak, kemudian juga dengan lingkungan, di situ kita akan menemukan makna. Kemudian ketika kita memaknai penderitaan, bahwa kita yakin semua ini dari Allah adalah baik adanya dan pasti baik pada akhirnya. Nah, ketika kita dihadapkan pada suatu ujian, cobaan, kesulitan, ya penderitaan, sesuatu yang pahit nih teman-teman, ada beberapa fase ketika kita melewatinya. Yang pertama adalah fase bertahan. Nah, ketika fase bertahan ini mungkin kita merasa sedih ya, karena ini guncangan awal nih teman-teman, guncang banget ya, sesuatu yang pahit gitu, sesuatu yang ya kita ngerasa sedih bisa, marah bisa. Nah, ketika ini jangan lupa lakukan jeda ya teman-teman. Jeda dulu. Ketika emosi itu lagi membuncah, lagi tidak baik-baik saja, lagi tidak jernih, maka yang perlu kita lakukan adalah kalem dulu, jeda dulu teman-teman. Jangan melakukan segala sesuatu, jangan menyimpulkan, memutuskan, bertindak apabila memang emosi kita masih belum jernih. Ketika emosi kita masih belum jernih, jangan melakukan apa-apa dulu nih teman-teman. Jeda dulu aja. Kemudian kita rilis, kita sadari emosi tersebut, kemudian juga jangan lupa untuk kita lepaskan. Ya, kemudian hadirkan, lepaskan. Dalam jeda ini ada banyak yang bisa kita lakukan. Apakah kita mau memperbanyak ibadah kita, membaca Al-Quran ya teman-teman, kemudian mengenali emosi kita gitu ya, kemudian belajar hikmah, belajar bagaimana sih solusi atau menghadapi situasi ini dalam Al-Quran gitu. Kita menyelami Quranic reflection. Kemudian tadi setelah kita jeda
jangan lupa kita pilih ya untuk melepaskan perasaan-perasaan ataupun pikiran-pikiran yang tidak produktif, yang mengganggu, yang membuat dada menjadi sempit. Nah, itu yang perlu kita lepaskan. Kemudian apabila sudah jernih, baru kita bertindak memilih ucapan tindakan. Ya, yang pertama sadari dulu, kemudian jeda, kemudian baru pilih. Ya, sadari dulu perasaannya apa, kemudian jeda, kemudian jangan lupa untuk memilih pikiran. Jadi memilihnya adalah ketika sudah dilakukan jeda. Jadi pikiran perasaannya sudah lebih jernih. Jadi baru kita memilih mau bertindak apa, mau berkata apa. Teman-teman, pada saat guncangan pertama ini kita harus menjaga ya, tahan lisan kita, jangan sampai kita bermaksiat sama Allah. Kemudian tahan juga tindakan kita, jangan sampai kita bermaksiat pada Allah pada saat fase awal ini ya, fase guncangan. Kemudian yang kedua adalah fase apatis. Kalau fase apatis ini kita ya udah kayak jadi ya udahlah, udah terjadi gitu. Sebenarnya takdir Allah itu mau kita terima atau mau kita nggak terima atau kita mau marah, tetap aja takdir itu terjadi kan teman-teman. Jadi nggak ada untungnya juga gitu kita tidak menerima ataupun marah, karena takdir itu terjadi. Dan ketika memang kita sudah menerima, ridho, bahkan di situ Allah akan memberikan jauh lebih banyak ridhonya Allah kepada kita, dan juga pahala-pahala baik, tabungan amal di akhirat kelak ya. Bahkan seperti yang kemarin kita belajar bahwa ketika orang bersabar maka Allah akan menghadiahkan surga. Yang ketiga adalah fase menemukan makna. Jadi kalau menemukan makna ini malah kita bersyukur banget gitu loh teman-teman. Pernah kan ya mengalami ini, ketika sesuatu yang pahit itu datang dalam hidup kita, tapi ketika di fase ketiga ini kita jadi bersyukur. Tadinya kita bingung, kenapa ya Allah kasih ini ya ke saya ya gitu kan. Nah, tapi pada di fase ketiga ini kita udah malah bersyukur banget, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, dengan ini Engkau menyelamatkan aku gitu kan. Mungkin bisa bentuknya yang kemarin kejadiannya banyak nih teman-teman, kehilangan harta ya, kemudian kehilangan anggota keluarga misalnya, ada yang berpulang, ada banyak kejadian yang mungkin terjadi ya. Tapi kita di fase ketiga ini bahkan udah tahu, oh ini maksud Allah. Jadi kita tuh menemukan tanda cinta Allah, tanda sayang Allah dalam takdir itu gitu loh teman-teman. Bahkan kita bersyukur gitu ya, oh ini tau maksudnya ya Allah, alhamdulillah gitu kan, Allah memberikan takdir ini sama saya, jadi saya jadi paham, bahkan menyelamatkan saya gitu. Jadi di sini kita menemukan meanings. Yang penting adalah tadi jangan lupa untuk melakukan sadari dulu, sadari perasaannya apa ya waktu guncangan itu terjadi. Kemudian kita jeda, melakukan jeda dulu, baru pilih pikiran dan tindakan. Kemudian juga teman-teman, ketika guncangan itu datang, kita bisa bertanya nih sama diri kita sendiri saat kita jeda itu, nih apa meaning, apa makna yang bisa kita temukan dari kejadian ini. Kemudian kita juga bisa bertanya pada diri kita sendiri, keindahan apa yang Allah hadirkan gitu, maksud baik apa yang Allah hadirkan, dan hikmah apa yang Allah hadirkan bagi diri kita. Nah, itu bisa kita self coaching ya teman-teman ya. Kemudian yang satu lagi adalah ketika memang kita tahu bahwa Allah, nah jadi ternyata memang kita jadi kita sudah tahu tujuan apa gitu, Allah memberikan semua takdir ini untuk kita, dan itu bahkan membahagiakan kita, kemudian juga sesuatu yang kita syukuri. Kembali lagi saya ingatkan, Allah selalu mengabulkan doa-doa kita teman-teman, dengan cara
Jadi doa kita tuh tidak ada yang sia-sia. Doa kita itu akan diijabah Allah pasti, dengan bisa jadi dengan apa yang kita inginkan, ataupun ditunda sama Allah sampai dengan waktu yang terbaik baru Allah berikan. Kemudian Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi nih teman-teman. Kemudian juga bisa Allah dengan doa tersebut Allah menjauhkan kita dari bencana, dari musibah, dari bahaya. Ataupun Allah simpan doa kita itu menjadi tabungan di akhirat kelak. Teman-teman, jaga baik sangka itu ya. Temukan makna, karena di situ kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Tetap yakin Allah bersama kita, dan bahagia yakin Allah menyayangi kita. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menemukan makna, selamat menemukan kebahagiaan. Assalamualaikum.